Bahwa perlu ditegaskan kasus ini sudah luasa, yang kemudian kami katakan bahwa pertama kejanggalannya luar biasa, pelapornya begitu aktif dan sampai melaporkan ke Bawaslu RI. Padahal alamat pelapornya adalah Kota Manado. Apakah menjadi pertanyaan di Sulawesi Utara ini tidak ada Bawaslu, tidak ada pengawas pemilu di provinsi di Kota Manado atau jajaran di bawahnya yang kemudian harus dilaporkan di Bawaslu RI. Kedua, berkaitan dengan soal alat bukti yang dilampirkan oleh pelapor mengatakan bahwa peristiwa dugaan tindak pidana money politik itu terjadi 11 April, diketahui 11 April, walaupun tempos deliktinya terjadi pada Februari, dilaporkan tanggal 17, tetapi pelapor mengikut sertakan pemberitaan media online yang kemudian pemberitaan ini sudah sejak bulan Maret yang dijadikan lampiran alat bukti. Nah, ketiga, bahwa berdasarkan Undang-Undang 7 2017 pasal 454 ayat 3 jelas bahwa laporan disampaikan kepada Bawaslu, Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota, bahkan Panwaslu Kecamatan, Panwas Desa Kelurahan, Pengawas Pemilu Luar Negeri, itu sesuai dengan tahapan penyelenggaraan. Yang berhak menentukan tahapan penyelenggaraan ini adalah KPU. Nah, tahapan penyelenggaraan yang menjadi peristiwa bahwa ada dugaan manipulatif dilakukan oleh klien kami itu adalah tahapan masa tenang menurut laporan yang disampaikan. Siogiannya bahwa 7 hari sejak diketahui dalam tahapan itu, maka ya sekitar tanggal 20-an Februari harus dilaporkan. Ini sudah bulan apa? Bulan Mei, bulan April sesuai dengan tempos yang disampaikan oleh pelapor. Maka sejatinya berdasarkan pasal 454 ini, maka pelaporannya gugur. Saya sangat menyayangkan Bawaslu RI yang kemudian tidak memverifikasi secara cermat laporan yang disampaikan ini. Seharusnya diverifikasi kebenaran formil berkaitan dengan alat bukti maupun tempos dan lokus deliktinya. Sehingga ketika melimpahkan segala sesuatu ke Bawaslu Provinsi apakah kota, ini tidak seperti ini. Kejanggalan kedua adalah dokumen yang kami dapatkan, surat pelimpahan itu ternyata perkara ini sudah diregister juga di Bawaslu RI. Artinya ada dua registrian yang dilakukan oleh Bawaslu. Apakah mengacu register Bawaslu itu mengacu di register Bawaslu Kota Manado? Ini sangat janggal yang terjadi. Sehingga kami melihat problem yang terutama ini di Bawaslu yang tidak memverifikasi secara benar, secara detail, secara faktual berkaitan dengan laporan masyarakat itu sendiri. Banyak yang bertanya-tanya di publik, siapakah yang melapornya? Apakah bisa menginformasikan yang pelapor ini siapa, Pak? Warga negara Indonesia, identitasnya yang kemudian kami akan minta dokumen ini ke Bawaslu juga berkaitan dengan laporan yang disampaikan ini, karena yang masuk surat panggilan ke kami ini kan hanya laporan sudah pada tingkat penyidikan itu. Jadi pelapornya ke Bawaslu adalah ke penyidik kepolisian adalah Bawaslu Kota Manado. Apakah dari Limpepas akan melakukan laporan balik? Kami akan mengkaji langkah hukum yang akan kami tempuh berkaitan dengan proses kasus ini. Tentunya kalau berkaitan dengan penyelenggara pemilu, kami akan adukan ke DKPP ketidakprofesionalan dalam menangani laporan. Baik, terima kasih.